Update proses Emil Audero, Dian dan juga Joy untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda pada bulan Maret mendatang. Benarkah proses Joy Ridewal ditunda menjelang laga timnas di putaran ketiga? Joy Pelupesi disebut bisa bahasa Sunda menjelang menjadi WNI dan bergabung bersama timnas. Elkan Bagot kini digabarkan gagal comeback ke timnas Indonesia menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Milano Jonathan kini akhirnya kembali buka suara soal tawaran PSSI untuk memproses dirinya untuk membela timnas. Benarkah ayah Emil Audero akhirnya sudah merestui sang anak untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda? Ramai soal Coach Sintayong yang pastikan akan nonton dan dukung langsung laga timnas di putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan Depok yaitu Milano Jonathan kini menceritakan bahwa dirinya sudah digoda oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia sejak berusia muda. Namun kala itu ia lebih memilih bertahan di Belanda. Ya, Milano Jonathan diketahui dibujuk oleh PSSI ketika usianya masih 16 tahun, di mana ia diproyeksikan untuk mengikuti Piala Dunia U20. Akan tetapi posisi sang pemain saat itu masih bersama timnas Belanda U18. Alhasil ia lebih memilih untuk tetap di skuad timnas Belanda muda. Mereka menginginkan saya, kala itu saya bersama timnas U18 Belanda. Jadi saya belum mau menentukan pilihan, ucap Milano Jonathan. Ya, waktu pun berlalu, ternyata PSSI masih mencoba untuk membujuk sang pemain. Namun sayangnya Milano Jonathan mengaku belum akan membuat pilihan. Jalannya cukup jauh, namun belum lama ini mereka mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan. Saya akan membiarkannya datang kepada saya, beber sang pemain. Ayah Emil Audero diketahui sempat menyatakan bahwa dirinya tidak memberikan izin kepada anaknya untuk bergabung dengan skuad Garuda pada 2021 silam, dan kini ia sudah memberikan penjelasannya. Ya, saat ini nama Emil Audero kembali menjadi sorotan sebagai calon pemain timnas Indonesia setelah dirinya diumumkan oleh PSSI akan diproses. Namun hal tersebut membuat isu yang dulu-dulu kini kembali ramai diperbincangkan di beberapa media sosial. Ya, seperti yang diketahui sebelumnya Emil Audero pernah ditawari oleh PSSI untuk melakukan proses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Namun kala itu sang kiper disebut menolaknya. Tidak hanya dirinya, namun ayahnya juga tidak memberikan izin kepada anaknya untuk membela tim merah putih. Hal tersebut pun diketahui berdasarkan video yang sempat beredar di media sosial pada 2021 yang lalu, di mana dalam video itu ayah Emil Audero melontarkan pernyataan yang mempertanyakan penghargaan apa yang diberikan Indonesia jika Emil Audero menjadi WNI. Mimpi kali kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus diambil di sana. Indonesia lolos Asia saja tidak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah apa sih penghargaannya di Indonesia, kata Edi Mulyadi dalam video itu. Ya, dan ternyata ayah Emil Audero telah meluruskan pernyataan tersebut, di mana ia mengaku kepengurusan PSSI sebelum Erick Thohir dirinya masih ragu terhadap karir anaknya jika membela timnas Indonesia. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak menganggap remeh kepengurusan PSSI sebelum dipimpin oleh Erick Thohir. Namun menurutnya saat ini di bawah kepengurusan Erick Thohir, PSSI bisa mewujudkan impian semua masyarakat Indonesia agar sepak bola tanah air semakin berkembang khususnya di level tim nasional. Saya pribadi bukan tidak setuju ya kalau zaman Pak Erick Thohir, sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola, kata ayah Emil Audero. Bukan saya underestimate ya, tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tapi di periode beliau sekarang semua kemungkinan bisa terjadi, sambung ayah Emil Audero. Ya, lebih lanjut dirinya juga menanggapi video viralnya terkait pernyataan yang membuat warganet Indonesia geram, di mana ia mengaku jengkel melihat videonya tersebut bisa viral, dan menurutnya seharusnya hal tersebut tidak untuk dipublikasikan ke khalayak publik. Agak jengkel lihat video yang itu. Saya tidak bicara dalam kapasitas di media atau resmi, ujar ayah Emil Audero. Saya bicara dengan ponakan, bicara sebagai orang tua sama anak. Itu saya tidak tahu, saya direkam dan diupload viral, pungkasnya menerangkan.
Timnas Indonesia diketahui akan menjamu Timnas Bahrain di laga lanjutan putaran ketiga pada 25 Maret mendatang. Banyak pecinta sepak bola tanah air yang bertanya-tanya apakah Coach Sintayong akan menyaksikan laga Timnas Indonesia kontra Timnas Bahrain di GBK. Setelah ditunggu-tunggu, Coach Sintayong pun akhirnya memberikan jawaban, di mana ia mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan datang ke SUGBK untuk laga Timnas Indonesia kontra Timnas Bahrain. Namun ia memastikan akan menyaksikan laga Timnas Indonesia kontra Timnas Australia dan juga Bahrain di salah satu lokasi nonton bareng di Jakarta. Halo para penggemar sepak bola Indonesia, apa kabar? Saya sendiri dalam keadaan baik. Secara spesial saya ingin menonton pertandingan Timnas Indonesia bersama penggemar, kata Coach Sintayong. Acara ini diadakan di Plus 62 Cafe pada 20 dan 25 Maret 2025. Sampai jumpa di hari itu. Salam Garuda, tegas Coach Sintayong. Ya, fakta ini membuktikan bahwa Coach Sintayong masih memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia sekalipun tidak lagi melatih skuad Garuda. Harapannya dukungan dari Coach Sintayong ini bisa memberikan dorongan positif kepada Jesus dan kawan-kawan. 10 Maret 2025 kini disebut akan menjadi batas akhir pendaftaran Emil Audero, Dianda juga Joy untuk laga Timnas Indonesia kontra Timnas Australia. Pertanyaannya, akankah PSSI bisa merampungkan proses ketiga pemain keturunan itu di waktu tersisa? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, PSSI telah mengumumkan 3 pemain keturunan tambahan yang siap diproses untuk membela Timnas Indonesia, di mana ketiga pemain itu ialah Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupessy. Setelah resmi diumumkan pemain baru untuk diproses, kini PSSI harus bekerja cepat. Sebab jika ingin membuat Emil Audero, Dian dan juga Joy bisa debut membela Timnas Indonesia melawan Australia, maka PSSI harus segera merampungkan prosesnya, di mana laga itu diketahui akan tersaji pada bulan depan. Hari itu tepatnya pada 20 Maret 2025. Batas akhir pendaftaran skuad pun telah ditetapkan, yaitu pada 10 Maret 2025. Dengan begitu, tersedia 13 hari lagi sebelum pendaftaran skuad Garuda ditutup. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aryo pun mengusahakan ketiganya bisa membela Timnas Indonesia pada Maret mendatang. Untuk itu, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan DPR RI dan juga PSSI. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi awal terkait ketiga pemain yang akan diproses dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi prosesnya akan dikerjakan semaksimal mungkin. Ya, Pak Erick di hari Jumat dan Sabtu sudah menginfokan ke saya, sudah melaporkan juga ke Bapak Presiden untuk izin kembali menerusasi, dan ini karena baru diperintahkan. Jadi prosesnya sedang dikerjakan, kata Dito Aryo. Saat ini kami masih menunggu dari PSSI, dan memang dari Pak Erick menyampaikan berharap ini bisa digunakan di Maret. Jadi mungkin ini kami akan coba mengkomunikasikan dengan seluruh stakeholder. Jadi ya, nanti kami update setiap perkembangannya, lanjut Dito. Ya, menurut Dito, berkas administrasi ketiga pemain itu akan segera didorong ke DPR RI. Dengan begitu, prosesnya bisa ke tahap lainnya dan ketiganya bisa membela Timnas Indonesia sesuai target. Tapi ya, kami lihat bagaimana nanti. Kami juga pastinya akan komunikasi dengan baik ke DPR dan juga PSSI, terang Dito. Ya, dengan begitu menarik menantikan update terbaru nasib ketiga pemain tersebut. Calon pemain Timnas Indonesia yaitu Joy Pelupessy kini disebut bisa bahasa Sunda. Hal itu meskipun darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari Maluku. Candaan ini dilontarkan oleh akun XID Extra Team. Hal itu merujuk kepada unggahan Pelupessy yang menuliskan kata punten. Kalau dilihat dari akun Instagramnya, tampaknya Joy Pelupessy bisa bahasa Sunda, tulis akun ID Extra Team sembari menampilkan postingan Joy Pelupessy yang menuliskan kata punten. Ya, dalam bahasa Sunda, punten berarti permisi atau maaf. Namun unggahan Pelupessy bukan berarti permisi, melainkan punten yang dimaksud di sini merupakan bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, punten berarti poin atau angka. Jadi kesimpulannya, Pelupessy tidak bicara bahasa Sunda, melainkan bahasa Belanda. Ya, diketahui Pelupessy kini diumumkan oleh PSSI sebagai calon pemain Timnas Indonesia, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa dirinya akan segera memproses sang pemain. Kehadiran Pelupessy otomatis akan menambah kedalaman lini tengah tim merah putih. Tentu Pelupessy merupakan tandem ideal bagi Tom Haye. Jika pola dua gelandang yang dipilih, maka duet Pelupessy dan Tom Haye bisa dikedepankan. Dito Aryo kini mengambil keputusan terkait dengan proses Jair Rodewal untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda, di mana keputusan itu diambil berdasarkan rujukan dari PSSI. Dito mengatakan bahwa proses Jairo tidak dilanjutkan untuk sementara ini. Hal itu dikarenakan ada administrasi berisiko yang menimbulkan dampak negatif. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan informasi kepada Dito terkait hambatan untuk melanjutkan proses Jairo, di mana dari sanalah yang kemudian keputusan diambil. Pak Erick menyampaikan paperwork ada yang belum bisa, daripada bermasalah di kemudian hari, diputuskan tidak diproses dahulu
dahulu, kata Dito Aritejo. Ya, nama Jero belakangan ini memang terus menjadi pembahasan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air, di mana ia diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan di lini tengah timnas Indonesia. Ketika muncul gagasan untuk melakukan proses kepada Jero, maka kemudian harapan penggemar tim merah putih pun memuncak. Namun sayangnya sekarang harapan itu belum bisa segera terwujudkan. Elkan Bagot kini dikabarkan tidak akan dipanggil oleh Patrick Clifford untuk laga timnas Indonesia kontra timnas Australia dan juga Bahrain pada Maret mendatang. Di mana kabar ini disampaikan langsung oleh pengamat sepak bola tanah air yaitu Haris Pardede. Bung Harpa saat anak kerapnya mengatakan bahwa Elkan Bagot hampir pasti tidak akan dipanggil. Hal itu pun mengejutkan Bung Harpa karena Elkan Bagot saat ini sedang bagus-bagusnya bersama klubnya. Kabar yang kurang mengembirakan adalah boleh dikatakan hampir pasti dia tidak akan bisa membela timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025, kata Bung Harpa di kanal YouTube-nya. Setidaknya di Maret ini kita jangan pikir dia akan tampil karena sudah konfirm dia tidak dipanggil. Ini sedikit menggelitik saya karena dulunya dia isunya sempat berseteru dengan Sintayong. Namun Sintayong sekarang sudah tidak ada, tapi dia tetap tidak dipanggil, jelas Bung Harpa. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.